Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Teknik Pendingin 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam daripada alat yang digunakan untuk memperbaiki lemari es atau kulkas. Alat yang diperlukan ini sangat banyak sekali ya, sehingga kita harus bahas satu persatu. Yang pertama adalah manifold double, di mana manifold ini merupakan alat yang nanti digunakan untuk mengetahui daripada tekanan pada sistem kulkas. Selain untuk mengetahui tekanan pada sistem kulkas, juga bisa mengetahui kondisi tekanan pada sistem, apakah mengalami gangguan atau tidak. Sehingga setiap memperbaiki lemari es yang hubungannya dengan sistem pemipaan, maka manifold ini harus digunakan. Ya, itu fungsi daripada manifold. Nah, bagaimana cara menggunakan manifold double? Kita perhatikan bahwa manifold double ini memiliki dua skala pengukuran, yaitu yang berwarna biru ini adalah digunakan pada pengukuran di tekanan rendah. Kalau kita perhatikan di sini ada titik 0 dan ke kanan atau ke atas ada 10, 20, 30 sampai 250. Ini merupakan tekanan yang nanti kita ukur di dalam sistem kulkas pada saat bekerja maupun mati. Ya, sedangkan untuk jarum bergerak ke kiri, in Hg, ini adalah untuk mengukur vakum atau mengosongkan udara di dalam sistem. Ya, mengosongkan udara di dalam sistem. Maka pada saat perbaikan dan melakukan sistem, maka meter tekanan rendah atau meter ganda ini nanti dipakai untuk mengukur tekanan vakum maupun tekanan di atas 0 PSI. Ya. Sedangkan bagian kanan ini memiliki skala mulai 0 sampai 500, bahwa meter ini nanti dipakai untuk mengukur tekanan tinggi. Ya. Tetapi di dalam lemari es maupun di dalam AC ruang, biasanya tekanan tinggi ini tidak ada fasilitas untuk mengukur. Ya, kecuali kalau kita mau menginginkan mengukur tekanan tingginya, maka kita pasang alat agar bisa dipakai untuk mengukur tekanan tingginya. Nah, biasanya tekanan tinggi ini akan digunakan pada pengukuran tekanan pada AC mobil, di mana AC mobil ini pada umumnya memiliki katup atau tempat untuk mengukur tekanan rendah maupun tekanan tinggi. Maka di sana baru bisa digunakan. Nah, bagaimana hubungan-hubungan yang ada di dalam manifold ini? Kita perhatikan di sini ada keran warna biru. Itu adalah untuk menutup saluran yang menuju ke meter maupun ke sistem. Sedangkan keran warna merah ini adalah juga untuk mengukur tekanan tinggi dan tekanan pada sistem. Di sini 2 meter ini memiliki 3 selang, yaitu selang warna biru, warna kuning, dan warna merah. Ya, di mana ketiga warna ini fungsinya berbeda-beda. Ya, warna biru ini nanti kita hubungkan ke sistem dari tekanan rendah, karena warna biru ini hubungan langsung selangnya dengan meter tekanan rendah di sini. Jadi apabila selang warna biru ini kita isi tekanan, maka jarum ini akan selalu bergerak.
Begitu juga selang warna merah. Selang warna merah juga hubungan langsung dengan meter tekanan tinggi. Jadi kalau selang warna merah ini kita isi tekanan, maka meter ini juga akan menunjuk nilai-nilai tekanan tertentu. Nah, sedangkan keran ini fungsinya untuk apa? Keran ini fungsinya untuk menutup daripada saluran menuju ke selang warna kuning. Ya, baik yang keran berwarna biru maupun berwarna merah. Jadi kalau keran biru dan merah ini kita tutup, maka kedua selang warna biru dan warna merah ini tidak ada hubungannya dengan selang warna kuning. Sedangkan kalau salah satu kita buka, misalnya keran warna biru kita buka, keran warna merah kita tutup, maka selang warna biru akan ada hubungan dengan selang warna kuning. Begitu juga sebaliknya yang merah. Nah, kalau dua-duanya kita buka, maka ketiga selang ini akan saling berhubungan. Ya, maka setiap kita mau menggunakan untuk mengisi, ya, maka salah satu harus kita tutup. Ya, mana yang tidak kita gunakan, itulah yang kita tutup. Misalnya merah tidak kita gunakan, ya merah ini kita tutup supaya tidak ada hubungan dengan kuning maupun biru. Ya, nah selang biru tadi dihubungkan kemana? Selang biru ini nanti dihubungkan ke sistem tekanan rendah. Ya, ke sistem tekanan rendah untuk mengukur tekanan rendah pada sistem tersebut. Kita lihat dari jarometer ini. Sedangkan selang kuning ini bisa kita pasang ke tabung bahan pendingin maupun ke pompa vakum. Ya, sedangkan warna merah ini kita pasang ke tekanan tinggi pada sistem. Ya, ini penggunaan daripada masing-masing selang. Warna biru merupakan tekanan rendah, warna kuning dihubungkan ke pompa vakum atau ke tabung bahan pendingin, sedangkan warna merah dihubungkan ke sistem tekanan tinggi. Itulah penjelasan daripada sebuah manifold double, ya, baik meter ganda maupun meter tekan. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah untuk yang kedua, yaitu sebuah manifold single meter. Ya, single meter, ya. Di mana sebetulnya manifold ini sama dengan yang double tadi, yaitu di tekanan yang rendah atau yang warna biru. Di sini hanya memiliki dua selang dan satu keran pengatur. Kita lihat di sini untuk manifoldnya, jadi yang tegak lurus terhadap meter yaitu warna biru, ya, warna biru. Nah, biasanya ini bisa biru, bisa merah. Ya, kenapa ini merah? Karena dianggap tekanan ini merupakan tekanan tinggi. Ya, sedangkan di double tadi kenapa di warna biru? Karena memang tekanan rendah dibanding tekanan pada manifold meter tekan atau tekanan tinggi. Ya, maka di tekanan tinggi kasih merah, tekanan rendah kasih biru. Sedangkan pada single meter di sini biasanya ini bisa merah, bisa biru. Nah, kebanyakan adalah merah karena dianggap tekanannya membahayakan. Ya, dianggap tekanannya tinggi. Nah, kita kembali ke hubungan. Di sini untuk selang warna biru ini hubungannya langsung ke meter ini. Dan selang biru ini dihubungkan ke sistem tekanan rendah. Sedangkan selang kuning ini dihubungkan ke tabung bahan pendingin kalau kita mau ngisi, kalau kita mau vakum berarti dihubungkan dengan pompa vakum. Ya, dihubungkan dengan pompa vakum. Ya, kalau kita mau vakum, kalau kita mau ngisi ya dihubungkan dengan bahan pendingin. Sedangkan keran ini akan menutup ke selang warna kuning supaya tidak hubungan dengan meter dan selang warna biru. Ya, itu.
Jadi keran ini hanya membuka menutup apakah selang warna kuning hubungan dengan warna biru dan hubungan dengan meter, ataukah tidak berhubungan sama sekali dengan meter maupun selang warna biru. Jadi kita tidak boleh salah nanti di dalam memasang, jangan sampai nanti yang kuning kita hubungkan ke sistem, ya, yang biru ke tabung bahan pendingin, maka kita tidak akan bisa mengetahui atau mengukur tekanan di dalam sistem kalau keran ini kita tutup. Ya, itu penjelasan tentang single meter atau manifold single. Nah, selanjutnya kita akan bahas alat berikutnya. Jadi ini kita pasang di pompa vakum, ya, atau tabung bahan pendingin. Sedangkan ini kita pasang ke sistem lemari es ini. Ya, kita pasang di sini. Ini adalah tempat untuk mengisi, ya, tempat untuk mengisi bahan pendingin maupun memvakum maupun membuang, ya, di sini. Nah, di sini biasanya tidak ada fasilitas tempat mengisi, hanya sebuah pipa yang dibuntukan. Jadi kalau kita mau mengisi, ya, maka kita harus memasang sebuah alat yang nanti bisa dihubungkan dengan selang warna biru, yaitu berupa pentil pengisian. Di sini harus kita las dulu. Ya, kita pasangi pentil agar bisa dihubungkan dengan selang ini. Ya, itu cara-cara penggunaan daripada manifold. Kita lanjut. Di sini adalah alat las. Nah, alat las ini fungsinya untuk apa? Alat las berfungsi untuk mengelas pada sambungan-sambungan pipa maupun pipa-pipa yang mengalami kebocoran. Nah, pipa-pipa pada sistem kulkas biasanya terbuat dari bahan tembaga, sehingga pengelasannya akan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan suhu yang relatif rendah masih sudah bisa kita satukan dengan pipa sambungan yang lain. Ini adalah contoh pipa las model kompor, ya. Jadi model kompor tanpa menggunakan oksigen, penampung oksigen yang bisa kita atur. Jadi oksigennya secara alami melalui lubang ini pada saat keluar api yang ada di depan ini. Nah, pada saat kita kasih api, keran ini kita buka, maka gas akan keluar, sehingga kalau kita kasih api, dia akan menjulurkan sebuah api. Jadi oksigen yang didapat untuk menyalakan api itu dari lubang-lubang ini, sehingga ini akan memancarkan sebuah api. Nah, untuk penggunaan las daripada kompor, ya, ini memiliki jarak, ya, kurang lebih antara 3 sampai 5 cm. Jadi yang kita gunakan ujungnya, ya, jangan mepet di sini. Kalau kita pepetkan di sini bendanya, maka benda yang akan kita las atau pipa yang akan kita las, maka tidak akan bisa yang namanya panas suhunya atau lebih lama, ya. Untuk mencairkan tenol yang mau kita lelehkan di sini akan lebih lama. Ya, ini harus kondisi jauh sekitar 3 sampai 5 cm. Ya, kita panasi pada titik sambungan. Ya, kalau sudah membara warna merah, baru kita kasih tenol di celah-celah sambungan ini. Ya, itu fungsi daripada las yang menggunakan alat kompor. Nah, ini adalah alat las dengan menggunakan asetilin dan oksigen. Jadi ada oksigen dan ada asetilin atau LPG atau mungkin berupa gas-gas yang lain yang bisa tentunya menimbulkan api atau sebuah bahan bakar gas. Ya, nah di sini kita nyalakan, terus juluran api di sini, ya. Ini adalah bunga apinya. Jadi kalau ini kita dekatkan adalah di titik api yang pendek ini. Kalau di sini tidak
cepat panas. Ya, karena ini suhunya lebih rendah daripada di ujung yang berwarna kuning ini. Jadi berbeda penggunaannya untuk titik apinya dengan model kompor. Kalau kompor itu kita jauhkan ujung apinya ya yang jauh itu akan lebih cepat panas. Ya, itu yang kompor. Sedangkan kalau yang menggunakan gas asetilin ini justru api yang pendek. Itu yang suhunya lebih tinggi. Ya. Nah, kita mau menggunakan yang mana, maka titik api kita harus paham kita yang gunakan yang mana. Ya. Nah, ini adalah benda yang akan kita las. Jadi yang pendek ini kita pasang di sini ya, kita panaskan baru kita lelehkan sebuah tenol yang ada di sini. Nah, pengenalan pada sistem kulkas itu sebetulnya pipa-pipa tembaga yang kita las itu tidak ada terjadi kerusakan. Jadi seperti kita menyambung pipa dengan menggunakan lem. Ya, jadi pipa yang kita sambung itu tidak rusak. Ya, tidak cacat. Jadi apabila kita lepas kembali sambungan itu ya pipa masih utuh, tidak cacat sama sekali. Itu pengelasan pada pipa-pipa atau sambungan pipa yang baik. Tetapi kalau pipa ini sampai cacat, ya itu menunjukkan bahwa suhu yang kita gunakan terlalu tinggi. Sehingga pipa yang kita las ini jadi meleleh atau mencair. Nah, itulah pengelasan yang tidak boleh dilakukan atau pengelasan yang salah. Ya, itu penggunaan atau fungsi daripada alat las dan cara menggunakannya. Ya. Alat selanjutnya adalah tang amper. Nah, fungsi tang amper itu untuk apa? Bahwa fungsi tang amper di sini adalah sebuah alat yang nantinya kita pakai untuk mengukur arus pada mesin kompresor, di mana mesin kompresor ini yang riskan terhadap kerusakan dan harganya pun relatif mahal. Ya mungkin hampir 70% lemari es itu merupakan yang mahal adalah harga kompresornya. Maka di dalam kita memperbaiki lemari es perlu berhati-hati apakah kompresor ini motornya bekerja dengan normal atau tidak. Untuk mengetahui maka perlu kita ukur arusnya yaitu dengan menggunakan tang amper ini. Ya, menggunakan tang amper. Ya. Tujuannya agar kita ketahui apakah normal atau tidak. Kalau tidak normal maka segera kita matikan. Kita cari penyebabnya. Kenapa arusnya tinggi? Ya. Jadi kompresor motornya tidak segera rusak karena kita ketahui lebih awal. Itulah fungsi daripada tang amper. Selain pengukuran arus, tang amper ini juga ada yang dilengkapi untuk mengukur tegangan AC maupun DC. Serta mengukur nilai hambatan sebuah nilai resistansi. Ya, jadi tang amper ini sudah komplit, lengkap, bisa mengukur arus. Di sini ada 6 ampere, 15 ampere, 60 ampere, 150 ampere, 300 ampere. Jadi mulai ampere yang kecil sampai ampere yang besar, tang ampere ini bisa kita gunakan. Ya, lah bagaimana cara menggunakan tang ampere? Cara menggunakan tang ampere adalah kita membaca dulu di sini bagaimana cara membaca. Kita lihat ada jarumnya. Kita tadi pakai skala batas ukur yang mana? Misalnya kasih 6 ya kita membacanya 0 sampai 60. Terus hasilnya kita bagi 10. Ya, misalnya berada di angka 10. Ya, berada di angka 10. Ya. Nah, karena kita menggunakan batas ukur 6 berarti dibagi 10. Ya, berarti berapa? 1 ampere. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan yang 60 ya, berarti kita bisa menggunakan yang
60 ini kalau di angka 1 berarti dia arusnya 10 ampere dan seterusnya. Itulah cara kita membaca jarum pada tang ampere. Selanjutnya untuk batasan ukur ini kita kehendaki berapa. Jadi pengukuran arus ini kita prediksi dulu arusnya berapa kira-kira. Misalnya arusnya itu 10 ampere, maka kita gunakan yang 50 dulu. Ya, setelah terbacanya susah baru kita turunkan. Kenapa kita tinggi dulu? Karena sebuah mesin motor yang hubungannya dengan gerak, arus start awalnya itu biasanya tinggi. Sehingga kalau arus itu 10 ampere di mesin itu, kita menggunakan 15 ampere, maka dia jarum akan mentok ke kanan. Ya, akan mentok melebihi arus yang tertera di sini. Karena start awalnya bisa 3 sampai 5 kali lipat. Nah, kalau 10 berarti bisa sampai ya 45 ampere, tetapi hanya hitungan detik. Walaupun dengan hitungan detik, apabila ini sering kita lakukan, maka tang ampere kita atau alat ukur kita bisa lebih cepat rusak. Maka kalau arusnya itu 10 ampere, kita bisa gunakan 50. Ya. Kalau arusnya itu misalnya 2 atau 3 ampere, kita gunakan 15. Kalau arusnya 1 ampere, ya kita gunakan 6. Jadi kalau susah dibaca baru kita turunkan. Ya, jangan sampai rendah tidak bisa dibaca karena mentok baru dinaikkan. Lah ini akan merusak alat tersebut. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ini adalah untuk mengukur arus AC. Ya, ini adalah merupakan untuk batasan arus DC dan pengukuran nilai resistansi. Itulah di batasan-batasan ring pada ampere meter. Nah, terus bagaimana cara kita menggunakan tang ampere tersebut? Nah, cara kita menggunakannya adalah dengan cara kita kolongkan, ya. Ini kita tekan kabel atau arus yang kita ukur, kita kolongkan. Ya, kita buka, kita tekan, maka mulut tang ampere ini akan terbuka. Kabel kita kolongkan ke dalam. Ya, seperti ini. Maka arus akan terbaca di skala tadi. Ya, arus akan terbaca. Lah, kabel yang mana yang kita kolongkan? Baik kabel netral maupun kabel fasa itu nanti hasilnya akan sama karena arus mengalirnya sama, ya. Jadi antara input dan output ini aliran arusnya akan sama yang mengalir ke beban sebuah motor ini. Ya, itulah cara-cara kita menggunakan tang ampere. Ya, cara-cara kita menggunakan tang ampere. Selanjutnya kita melihat daripada flaring dan swagging. Nah, apa itu flaring dan swagging? Di mana flaring dan swagging ini sebetulnya sebuah alat yang nantinya digunakan untuk memperbesar diameter pipa, ya, untuk membuat sambungan shock, ataukah melebarkan permukaan pipa untuk sambungan pakai mur. Ya, jadi ada dua sambungan, sambungan pakai shock nanti dengan cara dilas dan sambungan pakai mur dengan cara kita hanya ngencangkan mur saja. Nah, nama-namanya apa saja? Ini adalah bar block. Bar block ini adalah yang nantinya dipakai untuk mencepit atau mengikat daripada sebuah pipa yang akan kita buat flaring maupun swagging. Nah, tentunya diameter pipa atau ukuran pipa disesuaikan dengan lubang daripada bar block ini. Ya. Selanjutnya ini adalah juk, di mana juk ini adalah nanti dipakai untuk menekan pipa yang akan kita besarkan diameternya atau kita lebarkan permukaannya dengan cara memasang flarkon atau memasang swagging pan. Ya.
Flarkon ini adalah fungsinya untuk melebarkan permukaan pipa yang nantinya dipakai untuk menyambung pipa dengan cara menggunakan mur baut, ya, menggunakan nut, ya, bar nut, ya, ini. Ukuran pipanya bervariasi, tetapi alatnya hanya menggunakan satu ini untuk melebarkan. Sedangkan untuk membuat swagging atau memperlebar atau membesarkan diameter pipa, maka ukurannya disesuaikan dengan diameter pipa. Ya, disesuaikan dengan diameter pipa. Ya, ini ada beberapa ukuran. Ini saya ambilkan contoh dua, sebetulnya ini masih banyak. Nah, sering banyak sekali yang digunakan. Kalau yang besar biasanya dipakai pada mungkin AC-AC yang berukuran besar. Ya, sedangkan yang kecil ini ya biasanya dipakai pada kulkas, ya, pada kulkas ini menggunakan yang ini. Ya, cukup karena ukuran pipanya relatif kecil, ya, pakai ini. Nah, swagging maupun flaring ini kalau kita gunakan maka kita kaitkan di sini. Ya, maka ini terlepas kondisi lepasan. Kalau kita menggunakan flarkon ya kita pasang di sini, terus kita kaitkan di bar blok ini. Ya, begitu juga swagging pan. Kita pasang di sini, kita pakai di bar blok ini dengan cara memutar tuas ini ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti kita menurunkan sehingga menekan pipa yang kita perlebar. Kalau ke kiri berarti ini akan naik, berarti melepas. Itulah fungsi daripada flaring dan swagging. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Di sini ada cara-cara membuat. Ya, di sini pipanya kita cepit, terus kita pasang ya swaggingnya, ya, kita masukkan, ditekan sehingga pipanya akan membesar, ya, berarti kita membuat atau memperbesar diameternya. Nah, ini biasanya dipakai untuk sambungan sok. Inilah hasil daripada swagging tadi, memperbesar diameter pipa, ini hasilnya. Nah, setelah kita perbesar ini, tentunya kita sambung dengan pipa yang sama. Jadi tujuan membuat swagging ini adalah untuk menyambung pipa dengan ukuran yang sama. Ya, atau kita sebut ya sambungan sok. Ya, sambungan sok. Mungkin kalau kita pernah menyambung pipa-pipa pemipaan di air, ya, itu biasanya kalau pipanya kurang, ya kita sambung dengan menggunakan sok. Nah, inilah sok ini kita buat, ya, karena kalau kita beli ini juga susah, jarang orang yang jual, ya, maka kita buat sendiri dengan alat swagging ini. Ya, setelah kita jadi swaggingnya, memperlebar atau memperbesar diameter pipa, maka kita sambung dengan pipa yang sama, kita masukkan ke dalam. Baru di sini nanti sambungan ini kita las. Berarti kasih cairan tenol yang ada di sini atau perak. Ya, jadi swagging ini membuat sambungan dengan cara dilas dengan pipa yang sama. Ya, ini. Kita lanjut. Ini ukurannya sudah bermacam-macam, ya. Ini kita cepit di sini, ya. Terus kita kencangkan, kita tonjolkan, ya. Kalau kita mau membuat flaring, kita tonjolkan kurang lebih ya mungkin 2-3 mili, ya. Kalau kita membuat swagging berarti kita tonjolkan yang agak panjang, mungkin bisa sampai 1 cm, ya. Nih. Baru kita masukkan, ini berarti membuat swagging, ya, kita tekan, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil daripada swagging. Ya, lah bagaimana cara kita membuat flaring? Kita menggunakan kon tadi, ya, kita tekan jadi lebar, hasilnya seperti ini. Kita buat sambungan sebelum kita perbesar tadi diameternya, kita harus pakai murnya dulu, kita pasang dulu. Ya, supaya apa? Nah, kalau pipanya ini panjang,
ini ujung akhirnya ya kalau belum dimasukkan ini nanti tidak bisa dimasukkan, maka harus dipotong kembali. Ya, kita pasang, ini kita tempelkan, baru ini kita kencangkan hasilnya seperti ini. Ya, lah untuk membuat flaring ini sama, kita lihat di sini kita menggunakan flaring, kita perbesar, hasilnya seperti ini. Ya, ini hasilnya ujungnya. Nah, ini kita natnya ini kita dorong untuk membuat sambungan seperti ini. Jadi ini sambungan tanpa dilas. Ya, sambungan tanpa dilas. Nah, biasanya sambungan-sambungan ini dipakai pada AC, yaitu sambungan yang menghubungkan antara indoor dan outdoor dari sebuah AC split, ya, atau mungkin sambungan-sambungan pipa yang ada di AC mobil. Ya, karena sambungan-sambungan pipa di AC mobil itu tidak ada yang namanya model pengelasan. Jadi semuanya sambungannya menggunakan mur. Ya, lah kenapa menggunakan mur? Karena riskan terhadap kebakaran, apalagi kalau kita las. Nah, itulah maka menggunakan sambungan-sambungannya menggunakan mur. Nah, itulah fungsi daripada flaring dan swagging. Jadi untuk membuat daripada memperbesar diameter pipa untuk membuat sambungan sok dengan pipa yang sama. Begitu juga untuk membuat flaring, di mana untuk menyambung pipa yang sama tetapi dengan tidak dilas tapi menggunakan mur. Ya, contohnya yang ada di video ini. Ya, itulah penggunaan daripada flaring dan swagging. Kita lanjut, kita masuk ke pembengkok pipa. Ya, ini maaf, ini bukan pembengkok pipa, ini adalah pin of tool, di mana pin of tool ini berfungsi untuk memipihkan atau membuntukan pipa, ya, membuntukan pipa agar tidak bocor sebelum dilas. Ya, jadi pipa kita pipihkan di dalam pengisian, terus kita potong, baru kita las. Setelah kita las sudah rapat, maka pin of tool ini kita lepas. Jadi sambungannya sudah tidak bocor. Ya, biasanya digunakan pada tempat-tempat pengisian. Ya, sebelum selesai ya dipasang, setelah selesai dicepit, dipotong, baru dilas. Ya, jadi pekerjaan akhir ini, ya, pin of tool ini. Ya, sedangkan untuk pembengkok pipa di sini adalah alat yang dipakai untuk membengkokkan pipa. Di mana pipa yang akan kita bengkokkan itu sesuaikan dengan sudut lengkungan. Ya, bisa kita membuat sudut 45 derajat, 90 derajat, ya, dan lain-lain. Nah, cara penggunaannya di sini kita cepit, kita putar aja, ya. Misalnya siku ya kita sampai di sini, ya. Bisa sampai 180 berarti dalam bentuk U. Kita tekan terus sampai membentuk huruf U. Ya. Nah, penggunaan ini biasanya penggunaan di luar, ya, kita ukur dulu kira-kira bengkoknya seperti apa, posisinya di mana, panjangnya berapa, baru kita bengkokkan, ya. Maka hasilnya akan lebih rajin, ya. Tekuannya pun pipa tidak akan pipih gepeng, tetapi kalau kita tekuk pakai tangan biasanya pipih, ya, pipa jadi gepeng, ya. Berikutnya adalah sebuah cutter, di mana cutter ini adalah di dunia pendingin itu beda dengan cutter-cutter di dunia kertas. Ya, biasanya cutter-cutter di dunia kertas ini adalah sebuah alat pemotong, sama-sama pemotong, tetapi untuk memotong kertas ini biasanya satu tarikan kertas sudah potong dalam satu lembar. Ya, tetapi kalau cutter ini caranya adalah dengan cara diputar. Ya, tidak ditarik tetapi diputar.
pipa kita kaitkan ke lubang ini, ya, ke lubang. Ini adalah roda-roda, ini adalah untuk membaringkan pipa yang akan kita potong. Terus kita putar tuas ini supaya peso yang ada di sini mendekati maju, ya, untuk menyentuh daripada pipa yang akan kita potong. Lalu peso atau cutter ini kita putar. Ya, sekali putaran kita kencangkan sedikit, sekali putaran kita kencangkan sedikit, ya, sampai pipa itu putus. Nah, untuk mengencangkan jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti pipanya menjadi pipih. Ya, kalau hasil potongannya pipih berarti terlalu kita mencangkan ini, menekan pisau ini terlalu kencang sehingga pipanya pipih. Nah, ini adalah ukuran-ukuran cutter yang bisa dipakai untuk mengukur, memotong daripada pipa. Ya, ini adalah cutter yang kecil, ya, hanya untuk ukuran pipa-pipa tertentu. Di sini sudah tertulis ukurannya. Ini yang agak besar, ya, agak besar, ya, bisa mengukur. Ya, sudah ada tulisannya juga berapa maksimumnya, minimumnya berapa. Ya, ini pipa yang kecil, ya, agak besar, sedangkan ini ada yang agak lebih besar lagi. Ya, nah biasanya cutter-cutter ini yang besar ini dipakai untuk memotong di luar sistem. Ya, untuk memotong di luar sistem. Sedangkan cutter yang kecil tadi adalah untuk memotong di dalam sistem. Jadi kita memotong di dalam sistem, karena apa? Biasanya di dalam sistem itu jarak pipa satu dengan yang lain atau tempatnya itu terlalu padat, ya, sehingga kita kalau menggunakan cutter yang besar tidak bisa kita putar. Maka yang kecil-kecil tadi kita gunakan di dalam sistem. Sedangkan untuk pipa yang luar ini di dalam sistem tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, hanya digunakan di luar sistem. Ya, di luar sistem ini. Ya, mungkin memotong pipa untuk menambah sambungan atau seperti apa. Dan ini contoh juga yang lebih besar lagi cutternya. Jadi kalau kita perhatikan itu cutter macamnya banyak ukuran, ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar sekali. Nah, cara penggunaannya sama, ya, cara penggunaannya sama. Nah, bedanya apa? Yang tadi, kalau yang tadi itu yang bergerak itu pesonya, ya, yang menggeser-geser itu pesonya. Sedangkan yang ini, ya, contoh ini adalah yang menggeser adalah rodanya, yang bergeser rodanya, pesonya diam. Ya, itu bedanya di situ. Tetapi untuk penggunaannya sama, ya, dengan cara diputar sehingga sampai pipa yang kita potong sampai patah. Ya, jadi ini adalah cara menggunakannya, kita kaitkan, terus ini kita kencangkan, maka pesonya akan menekan, lalu kita putar. Nah, satu kali putaran kita kencangkan sedikit, diputar lagi sekali, dikencangkan sedikit sampai pipa yang kita potong ini menjadi patah. Ya, itulah fungsi daripada pemotong pipa atau cutter dan macam-macam ukurannya serta bagaimana cara kita memotong sebuah pipa. Ya, sebuah pipa. Nah, kenapa kita memotong dengan menggunakan cutter kok tidak menggunakan gergaji? Nah, alasannya apa? Nah, di sini memiliki alasan bahwa pemotongan menggunakan gergaji itu berarti akan menghasilkan serbuk. Ya, serbuk logam. Nah, serbuk logam ini kalau berada di dalam pipa dan itu sudah pipa merupakan pipa sistem, maka serbuk-serbuk logam tersebut akan membahayakan daripada sirkulasi bahan pendingin yang ada di dalam sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyumbat dan bisa juga menyebabkan kompresor menjadi macet karena kemasukan daripada serbuk-serbuk logam bekas
potongan gergajian tadi. Ya, itu kenapa tidak pakai gergaji. Ya, sedangkan cutter ini cara pemotongannya halus dan tidak menghasilkan serbuk. Jadi tidak ada serbuk sama sekali. Ya, seperti kita memotong kertas itu, ya sebetulnya kertas itu tidak berkurang, hanya putus saja. Kalau kita sambung lagi ya ukurannya sama panjangnya. Ya, panjangnya sama. Ya, pipa ini juga panjangnya sama pada saat kita potong pakai cutter. Tetapi pada saat kita potong pakai gergaji, maka serbuk itu berarti hasil pengurangan daripada pipa yang kita potong. Sehingga kalau kita sambung kembali ya akan berkurang. Ya, tergantung ketebalan daripada gergaji. Kalau gergajinya 2 mili ya berarti kurangnya 2 mili. Ya, itulah alasan kenapa penggunaannya adalah cutter bukan gergaji. Ya, kita lanjut. Dan alat berikutnya adalah pompa vakum, di mana pompa vakum ini adalah merupakan alat yang nanti kita pakai untuk mengosongkan udara di dalam sistem. Ya, mengosongkan udara di dalam sistem agar udara tersebut keluar dan tidak mengganggu sirkulasi bahan pendingin. Selain udara juga mengeluarkan uap air serta kotoran-kotoran ringan yang mampu dihisap oleh pompa vakum ini. Ya, jadi nanti selang manifold itu kita hubungkan di tempat ini, pentil ini kita hubungkan untuk dihisap. Keluarnya adalah di sini. Ya, inilah pompa vakum. Macamnya banyak pompa vakum, yaitu tergantung ukuran besar kapasitasnya. Ada yang 1/4 PK, setengah PK, 3/4, 1 PK, dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Yang ukuran kecil sama yang ukuran besar? Yang jelas beda untuk menghisap. Jadi kalau yang ukuran besar, pompa vakum ini berarti pada saat kita melakukan vakum akan lebih cepat dibanding yang berukuran kecil. Itu aja untuk membedakan kenapa harus ada yang kecil dan ada yang besar. Ya, itu fungsi daripada pompa vakum mengosongkan udara di dalam sistem. Selain itu juga masih banyak alat-alat yang lain yang tentunya alat-alat yang kita sampaikan di sini adalah alat-alat yang tidak umum di masyarakat atau di rumah kita. Ya, kalau kita sebagai teknisi lemari es atau AC, maka alat-alat ini harus disediakan. Ya, sedangkan untuk orang yang tidak berhubungan dengan AC dan kulkas, maka alat ini tidak akan pernah ada. Selain alat yang khusus ini juga ada alat-alat yang umum ya, yang perlu kita gunakan juga, yaitu salah satunya adalah kunci Inggris. Ya, saya kira kunci Inggris ini bagi orang tidak awam, hampir semua orang tahu yang namanya kunci Inggris. Yaitu nanti kita pakai untuk membuka maupun memasang mur baut atau mengencangkan apa saja yang hubungannya dengan drat. Ya, itu. Selain itu juga ada mungkin kunci pas, terus kunci ring, terus kikir ya. Lah kikir segitiga itu fungsinya untuk apa? Kalau kita hubungannya dengan lemari es, bahwa kikir segitiga itu fungsinya untuk memotong pipa kapiler, karena pipa kapiler di sini tidak bisa kita potong dengan menggunakan cutter karena ukurannya adalah sangat kecil. Ya, sehingga kalau kita menggunakan cutter tidak bisa, maka kita memotongnya menggunakan kikir. Ya, itu alat tambahan ya. Selain itu juga perlu yang namanya obeng atau ya basa Jawane drei, obeng. Di mana obeng ini adalah sangat diperlukan dan ini umum ya. Hampir setiap rumah
yang namanya obeng itu selalu ada. Nah, itulah alat-alat, mungkin ada yang lain lagi, mungkin kaca, mirror ya. Tujuannya untuk melihat ya di belakang-belakang las-lasan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, maka kita menggunakan kaca. Ya, kaca pengilon untuk melihat apakah sudah rapat atau belum. Ya. Itulah alat-alat yang nantinya kita gunakan untuk perbaikan atau untuk praktek pendingin kulkas. Ya, kalau kita perhatikan memang alat-alat ini cukup mahal, ya, sehingga perlu yang namanya hati-hati di dalam penggunaan alat-alat tersebut. Jangan sampai alat tersebut dengan harga yang mahal cepat rusak karena salah di dalam penggunaannya. Ya, demikianlah penjelasan tentang alat-alat daripada alat-alat untuk memperbaiki lemari es. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan saat ini bisa bermanfaat ya dan menambah ilmu untuk kita semua ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.